and avoiding and Kisah diawali dari persiapan misi mengawal seorang bos besar yang kita panggil saja Pak Bos. Ini rarainya, dan juga perkenalkan ini adalah kapten kita yang siap melancarkan misi untuk mengawal si bos. Dan karena 2 minggu lagi ulang tahun anak si kapten, bos yang baik hati, sopan dan tidak sombong pun memberikan sebuah hadiah untuknya. Namun tiba-tiba salah satu dari anak buahnya di-headshot hingga tewas seketika. Tak sampai di situ saja, ada lemparan granat yang langsung mengarah ke mereka dan berhasil membuat mereka semua sekarat di sana. Si kapten, bos dan beberapa dari anggota Omega yang selamat pun memutuskan untuk menyerang, namun karena kalah jumlah, mereka semua pun terpaksa mundur dari sana. Namun di tengah perjalanan mereka dikepung oleh beberapa teroris dan si Wahyu pun harus menjadi korban di sana. Si kapten dan bos yang tersisa pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, namun mereka berdua pun dikepung oleh 2 pelayan di sana. Namun dengan skill dari si kapten, mereka berdua pun berhasil selamat dari sana. Dikira sudah aman, si bos bersembunyi di dapur, namun tak disangka si bos sudah ditunggu oleh beberapa koki jadi-jadian di sana. Dan di saat si koki hampir membacok si bos, tiba-tiba kapten dari belakang menerobos pintu dan langsung mengajar dan meluluhlantakkan si koki jadi-jadian itu. Dan mereka berdua pun terus dikejar sampai ke sebuah ruangan yang langsung menuju ke sebuah atas CPU di sana. Karena sudah terpojok, si kapten pun memutuskan untuk memecah kaca dan langsung loncat ke sana. Karena si bos lelet karena takut ketinggian, para teroris yang dari tadi mengejar mereka pun sudah sampai di sana dan langsung menembaki mereka sampai membuat si bos hampir terjatuh dari sana. Dan di saat si bos hampir terjatuh, helikopter bantuan pun tiba di sana dan langsung meluluhlantakkan para teroris yang dari tadi masih menembaki mereka. Dan mereka berdua pun berhasil diselamatkan dari sana. Keesokan paginya, si kapten yang sudah dirawat sedang bermain dengan anak perempuannya yang bernama Feng Feng. Ini rarainya yang sedang menggambar keluarganya di gendongan lengan si kapten. Dan ini adalah istri si kapten yang bernama Casing, yang meminta kapten sekeluarga untuk pindah ke kaki Gunung Fuji untuk menikmati masa-masa pensiunnya di sana. Namun di saat Casing mengambil kue, tiba-tiba, ya ternyata kue itu adalah seekor bom waktu dan pemicunya dikalungkan di leher si Casing. Dan ya, ledakan pun terjadi yang membuat rumahnya hancur dan mengakibatkan pendarahan di bagian kepala Feng Feng. Beberapa tahun kemudian, kini si kapten menjadi orang yang tidak karuan, kerja serabut dan gaji tak tentu dan tinggal di sebuah rumah kumuh di belakang kota dan hanya berdua dengan putrinya. Dan si kapten juga harus segera membayar operasi pengangkatan gumpalan darah putrinya yang membuat kondisi mentalnya terganggu. Di sisi lain, kita diperlihatkan lokasi rahasia dari sebuah lab science yang berhasil membuat dan mengembangkan baju Iron Man canggih yang diberi nama Power. Dan mereka hanya perlu mencari seorang pilot yang cocok untuk mengoperasikan si Power, dan si kapten pun menjadi salah satu dari kandidatnya. Di saat yang bersamaan di sebuah bar yang sedang berpesta, ada seorang gadis yang bernama Ami yang ingin ke kamar mandi. Namun tiba-tiba ada seseorang mesum yang langsung menyikat dan ingin adu mekanik dengan si Ami. Untungnya si kapten yang selesai memperbaiki lampu mendengar keributan itu dan langsung menghampirinya dan mengajar habis-habisan pria tadi sampai terkapar kembali ke bar. Namun karena kejadian itu, si kapten malah dikeroyok oleh beberapa orang di sana yang untungnya si kapten berhasil melumpuhkan mereka semua dengan mudahnya. Namun tiba-tiba semua trauma tentang kejadian beberapa tahun silam kumat yang membuat si kapten begitu sangat kesakitan sampai muntah-muntah dan terkapar di tepi jalan di sana. Keesokan paginya, saat si kapten selesai melakukan pekerjaannya, ia mendapati rumahnya tidak terkunci dan mengira rumahnya kemalingan. Namun saat diperiksa, ternyata itu hanyalah Ami yang ingin berterima kasih sambil menghibur si Feng Feng. Namun tiba-tiba si Feng Feng geledak sampai tak sadarkan diri dan harus dibawa ke rumah sakit untuk operasi pengangkatan gumpalan darah di kepalanya. Yang untungnya semua biaya operasinya sudah ditanggung oleh si Ami. Dan si kapten pun memutuskan untuk mengikuti seleksi pilot Power dan menyukur semua rambutnya sambil mendapatkan buff flashback dari istrinya. Dan si kapten pun langsung OTW ke markas Blackstone dan melakukan berbagai prosedur untuk melakukan tes menjadi pilot Power. Dan ya, si kapten pun dikirim ke dunia virtual dan dituntut untuk melawan begitu banyaknya musuh di sana tanpa senjata. Yang untungnya dengan skill dan pengalamannya, dia berhasil melumpuhkan beberapa dari mereka. Namun di saat hampir menyelesaikan misi menyelamatkan Sandra,
Tiba-tiba traumanya kumat dan si kapten pun langsung mencopot semua alat-alatnya dan meminta untuk keluar dari sana. Namun tiba-tiba sekelompok teroris menerobos masuk dan langsung menyerang dan membinasakan mereka semua yang ada di sana. Yang untungnya si kapten berhasil selamat meski dengan beberapa luka di tubuhnya dan memutuskan untuk menyelamatkan para ilmuwan yang disandra di sana. Dan Dr. Kohan selaku pemimpin di sana pun dipaksa untuk memberikan data dari power untuknya. Namun di saat si teroris lengah, Dr. Kohan malah melakukan prosedur pemusnahan yang membuatnya langsung ditembak dan harus tewas seketika. Di sisi lain, si kapten sedang mengawasi keadaan para ilmuwan yang disandra, malah menekan tombol emergency yang membuat beberapa teroris menuju ke sana. Di saat yang bersamaan, si Ami yang tidak mau para ilmuwan lainnya ikut dibantai pun memutuskan untuk menghentikan prosedur penghancuran dan membuat kesepakatan dengan si teroris. Di sisi lain, si kapten sedang macak seperti para si teroris dan berhasil melumpuhkan beberapa dari mereka dengan memanfaatkan penyamarannya dan bom asap yang dimilikinya. Namun di saat ingin menyelamatkan para ilmuwan, si kapten malah dicegat oleh si Steven dan pertarungan pun tidak dapat terhindarkan lagi. Sampai menuju ke sebuah lift dan untungnya dengan skill MC-nya kapten berhasil melumpuhkan si Steven dengan mudahnya. Di sisi lain, Ami pun sudah berhasil membatalkan prosedur penghancuran. Namun tiba-tiba si teroris masih saja ingin membantai mereka semua. Di saat yang bersamaan, kapten menghubungi si teroris untuk menukar sandera dengan si Steven. Untungnya si teroris mau melakukannya, namun setelah sampai, tiba-tiba mereka di-headshot oleh si teroris dan hampir mengenai wajah si kapten. Namun dengan skillnya lagi, si kapten pun berhasil membalikan keadaan dan menyuruh para ilmuwan untuk pergi dari sana dan menyelamatkan diri. Namun karena lengah, si teroris pun berhasil meloloskan diri. Yang untungnya si kapten masih punya seekor bom yang berhasil meluluhlantakkan para teroris dan hanya menyisakan si bos teroris yang melarikan diri. Namun di saat ingin keluar dari sana, si kapten malah mendengar teriakan si Ami dan langsung menghampirinya. Dan benar saja, si Ami tengah disandra oleh si bos teroris itu. Dan di saat ingin bewan, si Ami malah ganggu si teroris dan membuatnya harus dibully dan harus sekarat di sana. Dan karena melihat si Ami sekarat, si kapten pun langsung emosi dan mengeluarkan CR-nya dan langsung bewan dengan si bos teroris dengan sisa-sisa kekuatan dan kemarahan yang membara. Dan di saat si kapten tertusuk besi dan hampir defeat, dia memutahkan cincin granat milik si bos teroris. Dan ya, itu hanyalah tes tadi yang dijalani oleh si kapten. Dan seisi ruangan pun langsung bersorak atas keberhasilan si kapten menjadi operator dari si power. Setelah itu si kapten menjenguk anaknya yang selesai operasi dan langsung memeluknya. Dan tamat ending yang sangat memelukan. Kalau ada film yang kalian ingin saya bahas, silahkan komen di bawah ya. Saya San mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa subrek dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Telur rebus King Kong Afrika.